Selama 50 tahun tidak ada anak perempuan yang lahir di desa kecil yang jauh di dekat pegunungan. Seorang profesor bersama asistennya dan 4 murid perempuan dari universitas tiba di desa terpencil untuk kerja lapangan. Akankah mereka berhasil kembali? Halo para colikiawan, balik lagi nih di channel aku Ajura Eke. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat terus ya, dan semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Haduh, Jepang lagi, Jepang lagi. Dalam konten kali ini, aku bakal ngebahas alur cerita sebuah film bergenre horor yang berjudul Corpse Prison Part 1. Diperankan beberapa aktor yang bernama Misawada, Anata Chibana, Reimi Fujishiro, Rochi Inaba, Yoji Uno, Hiroshi Gunzi, Ren Ayase, dan terakhir Negumi. Film yang disutradarai oleh Hideo Jojo ini mendapatkan rating 4 di situs internet Movie Database alias IMDb. Tapi sebelum mulai, Ajura mau pantun dulu nih, haha. Pergi ke sawah nyari bekicot, pulangnya nggak pakai celana, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan yang memakai baju kimono berwarna biru dengan les putih sedang berlari saat dikejar oleh 3 orang pria di dalam sebuah hutan. Kemudian salah satu pria mengambil sebuah kampak dan langsung memotong kaki perempuan itu. Berpindah, tampak sebuah mobil sedang melaju di jalanan dekat hutan. Di dalam mobil terlihat seorang profesor dengan seorang dosen perempuan sedang bersama 4 orang murid perempuannya dari sebuah universitas akan berkunjung ke sebuah desa yang bernama Desa Yasaka. Tujuan mereka berkunjung adalah untuk meneliti desa itu. Diberitahukan bahwa desa itu adalah desa yang terisolasi dari dunia luar alias tertutup dan tidak dianggap. Namun bensin mobil mereka tiba-tiba habis. Lalu profesor itu menyuruh mereka untuk turun agar mendorong mobil. Setelah mendorong mobil, tampak mereka kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Lalu datanglah sebuah mobil yang dibawa oleh penduduk desa. Kemudian penduduk desa itu memberikan bensin untuk mobil mereka. Terlihat penduduk desa itu merasa kegirangan karena kedatangan tamu perempuan di desa mereka. Dan salah satu murid perempuan yang bernama Hina merasa aneh dengan perilaku orang desa tersebut. Setelah itu mereka berada di rumah seorang kepala desa dari keluarga Amano. Tampak profesor itu berterima kasih karena telah diizinkan untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Lalu kepala desa itu memperkenalkan anak laki-lakinya yang bernama Takahiko. Tampak Takahiko ini orangnya sangat pemalu, terlihat saat kepala desa itu menyuruhnya untuk mendekati salah satu murid perempuan dari universitas itu. Namun Takahiko malah tidak suka dengan perilaku ayahnya. Lalu si profesor meminta kepada kepala desa untuk melihat sebuah topeng, dan kemudian si kepala desa itu mengambilkan topeng itu. Di sini kepala desa itu menjelaskan bahwa topeng itu milik Dewa Sarutahiko. Menurut legenda, desa itu didirikan olehnya. Dia memberikan topeng itu kepada keluarga Amano dan meminta agar menjaga desa. Lalu tiba-tiba datanglah seorang penduduk desa yang meminta kepala desa agar segera melakukan ritual. Dan kepala desa itu menyuruh perempuan-perempuan itu untuk segera ikut melakukan ritual. Di sebuah ruangan tampak para perempuan itu sedang berdiri sambil memegang lilin. Lalu datanglah kepala desa itu untuk memulai ritualnya. Setelah ritual selesai, profesor itu sedang melakukan vlog dengan kepala desa. Kemudian kepala desa itu menjelaskan bahwa ritual tadi bernama ritual potong kaki untuk menyambut perempuan dari luar daerah yang datang ke desa mereka. Setelah itu mereka pun melakukan acara makan malam. Lalu tampak kepala desa itu memberikan sebotol minuman keras kepada anaknya dan meminta anaknya untuk mendekati salah satu perempuan itu. Setelah itu salah satu murid bernama Takagi berkata kepada dosennya bahwa dia curiga dengan makanan itu. Kemudian dosen itu bertanya kepada salah satu pria yang berada di sampingnya, dan pria itu menjelaskan bahwa itu adalah daging beruang, kuliner istimewa dari desa Yasaka. Setelah itu Takagi pamit dengan dosennya untuk pergi ke kamar mandi. Namun Takagi melihat seorang anak perempuan bernama Mitsuha yang sedang berada di depannya. Setelah melihat Takagi, Mitsuha pun pergi, namun Takagi mengikutinya. Kemudian Takagi melihat seorang pria sedang membawa potongan daging yang dibungkus dalam plastik. Pria itu bernama Isuke. Karena takut melihat Isuke, Takagi pun berteriak. Mereka yang mendengar teriakan Takagi kemudian datang. Lalu datanglah kepala desa itu untuk menyuruh Isuke pergi. Lalu kepala desa itu berkata kepada Takagi bahwa Isuke adalah orang yang merawat istrinya selama ini dan meminta Takagi agar memakluminya karena Isuke itu sedikit kurang waras. Ketika mereka ingin melanjutkan acara makan malam, Takagi permisi kepada kepala desa untuk istirahat saja. Lalu kepala desa itu menawarkan Takagi untuk mandi karena bak mandi sudah siap. Kemudian dosen itu meminta Takagi agar bisa beradaptasi dengan budaya desa itu jika ingin menyelesaikan tugasnya.
Setelah berada di kamar mandi, Takagi pun melepaskan pakaiannya. Namun Takagi melihat seorang pria dari balik pintu kaca, dan ternyata itu adalah Isuke yang sedang membawa handuk untuk Takagi. Setelah itu, tampak Isuke sedang memotong daging dan memasak daging itu untuk diberikan kepada istri kepala desa itu. Setelah itu, Isuke memberikan makanan itu kepadanya. Terlihat di sini kaki sang istri kepala desa itu sudah buntung, tampak ketika kakinya diperban oleh Isuke. Sambil makan, istri kepala desa itu berkata kepada Isuke, para gadis itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kemudian dia menyuruh Isuke untuk menyelamatkan mereka. Oke, di sini aku jelasin dulu ya. By the way, istri si kepala desa ini dulunya adalah korban. Ketika dia berkunjung ke desa itu, kakinya dipotong oleh penduduk desa dan dia dijadikan mainan seks oleh kepala desa itu. Karena pada dasarnya di desa itu sama sekali tidak ada gadis atau perempuan parubaya. Oke, lanjut. Mereka yang sedang berada di dalam kamar akan segera tidur. Tiba-tiba dosennya datang untuk menyuruh mereka mandi dulu sebelum tidur. Lalu dosen perempuan itu masuk ke dalam kamar si profesor. Dosen itu berkata kepada profesor tentang desa itu yang tidak ada perempuannya. Kemudian profesor itu menjelaskan bahwa menurut dokumen tidak ada perempuan yang lahir di desa itu. Lalu dosen itu kembali bertanya, jika itu benar, kenapa desa itu bertahan sampai sekarang? Dan profesor itu berkata lagi, itulah yang akan kita teliti dan pelajari. Belum pernah ada catatan soal penelitian ilmiah yang dilakukan di desa Yasaka ini. Semua peneliti terkenal dari masa lalu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam desa. Lalu bagaimana si profesor diberi izin oleh kepala desa itu? Jadi si kepala desa itu mengizinkan si profesor untuk meneliti desanya, tapi dengan sebuah syarat. Jadi syaratnya itu si profesor harus membawa beberapa wanita muda. Setelah bertanya-tanya, dosen itu mengajak si profesor untuk bersilaturahmi kelamin, namun si profesor menolaknya dan berkata jangan, nanti mereka dengar. Kemudian dosen itu tidak memperdulikannya dan terus mencipok profesor itu. Kemudian dari atas loteng terlihat Mitsuha yang sedang bersama Takahiko. Tampak Mitsuha yang sedang mengintip dosen itu yang sedang bersilaturahmi kelamin dengan si profesor. Namun Takahiko melarangnya dan menutup telinganya agar Mitsuha tidak mendengar desahan dosen itu. Sayang sekali ya, demi kenyamanan kita bersama dan untuk menghargai penonton yang umurnya di bawah 18 tahun, adegan mantap-mantapnya dengan berat hati harus aku sensor ya. Haha. Kemudian berpindah, tampak penduduk desa itu sedang berbicara dengan kepala desanya. Penduduk desa itu meminta agar mereka segera melakukan upacaranya, namun kepala desa itu menolak dan menjelaskan bahwa ritual akan dimulai jika Takahiko sudah memilih pengantinnya. Penduduk desa itu pun semakin tidak sabar aja untuk bersilaturahmi kelamin dengan perempuan-perempuan itu. Karena mereka sudah lama hidup tanpa adanya perempuan. Mau bagaimanapun mereka harus menuruti omongan kepala desanya, karena berkat kepala desanya lah perempuan-perempuan itu bisa datang. Kemudian berpindah, tampak Takagi yang sedang tertidur, kemudian terbangun dan melihat teman-temannya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian Takagi pun keluar dari kamar untuk mencari teman-temannya. Setelah berada di luar, Takagi melihat Isuke yang sedang berdiri sambil memegang kepala Hina. Setelah melihat itu, Takagi pun kabur ke ruangan lain dan melihat kepala desa dan penduduk desa sedang memakan daging-daging temannya. Lalu tiba-tiba Isuke mendekatinya. Ketika Isuke ingin membacoknya, Takagi pun terbangun. Ternyata itu cuma mimpi, cok. Salah satu temannya yang bernama Sayuri juga terbangun dan merasa aneh dengan tingkah Takagi. Lalu Sayuri mendekati Hina yang sedang tertidur. Ketika Sayuri ingin mencium bibir Hina, si Hina pun terbangun. Oh iya, aku sampai lupa ngejelasin bahwa sebenarnya mereka ini adalah pasangan lesbi alias perempuan yang suka dengan sesama jenis. Buat kalian yang pengen tahu cara pasangan lesbi berhubungan, silahkan tanya sendiri sama Mbak Google ya. Takagi yang sedang berada di kamar mandi kemudian melihat Mitsuha yang sedang berdiri di dekat pintu dari balik cermin. Ketika Takagi menghampirinya, Mitsuha pun pergi. Di pagi itu juga mereka sedang menaiki mobil akan menuju kuil di dekat pegunungan dan berpamitan juga dengan kepala desa. Lalu ketika mobil mereka sudah pergi, tampak kepala desa itu berkata kepada Takahiko untuk segera memilih calon pengantinnya. Namun Takahiko tetap ngotot memilih Mitsuha. Kemudian si kepala desa menjelaskan bahwa Mitsuha itu adalah gadis yang dikutuk. Masih bingung siapa sosok Mitsuha? Sama, aku juga haha. Tapi menurut aku sih mungkin Mitsuha itu adalah seorang anak yang dipungut oleh keluarga Amono. Ya mungkin saja ya. Dan mereka pun telah sampai di kuil. Lalu tampak di sini Hina dan Sagiri merasa sangat lelah. Setelah jauh berjalan menuju kuil, kemudian datanglah dua orang pria menemui mereka. Di sini Hina bertanya kepada dua pria itu apakah ada minimarket di desa itu. Namun pria itu berbohong kepada mereka dengan alasan akan membawa mereka ke minimarket. Lalu dari kejauhan Hina berteriak kepada Sayuri dan yang lain untuk permisi ke toilet sebentar.
Setelah itu mereka ikut dengan kedua pria itu menuju mobil. Isuke yang melihat mereka pergi merasa curiga dan Isuke pun mengikuti mereka. Di perjalanan, Hina dan Sagiri merasa curiga dengan kedua pria itu. Namun dugaan mereka benar, kedua pria itu bertingkah sangat konyol dan kemudian mobil pun tancap gas yang membuat mereka takut dan berteriak. Berpindah lagi di kuil tadi, tampak Takagi dan dosennya sedang mengambil foto di sekitaran kuil. Lalu tampak dosen dan profesor itu sedang masuk ke dalam kuil, namun ternyata tidak ada orang di dalam kuil itu. Kemudian profesor itu melihat sebuah kotak yang berisi tumpukan buku, lalu membuka sebuah kotak kecil yang berisi sebuah kitab. Lalu kemudian profesor itu memasukkan kitab itu ke dalam tasnya. Di luar kuil, tampak seorang kepala kuil sedang bertanya kepada Takagi dan Sayuri. Kemudian Takagi menjelaskan bahwa tadi malam mereka telah mengikuti sebuah ritual dengan kepala desa yang bernama ritual potong kaki, telah meresmikan mereka menjadi bagian dari desa itu. Lalu si profesor itu berkata kepada kepala kuil bahwa dia adalah pembimbing mereka dan memperkenalkan dirinya, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan mereka untuk melakukan penelitian cerita legenda dari desa itu. Kemudian kepala kuil itu menjelaskan bahwa hubungan keluarga Amano dan kuil itu tidak baik. Dan kepala kuil itu pun beranjak pergi dan memberitahu mereka agar segera meninggalkan desa. Jika mereka tetap di situ, mereka akan celaka. Kemudian berpindah, tampak di sini Isuke yang memakai topeng Uzume dan membawa sebuah kampak sedang berlari mengejar Hina dan Sagiri yang dibawa oleh kedua pria itu. Lalu mobil mereka telah sampai di sebuah lokasi rumah kosong. Kedua pria itu pun membawa paksa Hina dan Sagiri masuk ke dalam rumah kosong itu. Ketika mereka sudah berada di dalam rumah kosong itu, mereka pun hendak memperkosa Hina dan Sagiri. Lagi-lagi tampak ditampilkan adegan vulgar yang akan memanjakan mata para colikiawan. Haha. Tapi tetap saja kalian gak akan bisa melihat adegan surgawi itu di dalam konten ini. Hahaha. Ketika Sagiri ingin diperkosa, Sagiri melihat sebuah batu di sampingnya, kemudian mengambil batu itu lalu memukul kepala pria yang ingin memperkosanya. Setelah itu Sagiri menendang pria yang sedang memperkosa Hina dan berusaha membawa Hina pergi. Ketika berada di luar, salah satu pria menangkap Sagiri. Lalu pria yang dia pukul tadi mengambil sebuah kampa dan berkata bahwa mereka akan segera melakukan upacara potong kakinya di situ. Tiba-tiba Isuke datang dengan sebuah kampa kemudian memukul kepala pria itu sampai mati. Ketika Isuke ingin membunuh pria yang satu lagi, tampak Isuke lengah dan kemudian pria itu memukul kaki Isuke dengan sebuah parang. Lalu pria itu pun kabur dengan mobilnya. Ketika Isuke terluka, Isuke mendatangi Hina dan Sagiri. Hina yang merasa takut kemudian kabur meninggalkan Sagiri. Di sini Isuke menyuruh Sagiri untuk segera pergi dan menjelaskan bahwa desa itu berbahaya. Namun Sagiri tidak bisa pergi jika tanpa mereka. Dan Sagiri meminta Isuke agar ikut bersamanya untuk bertemu dengan teman-temannya. Ketika di dalam hutan, tampak Sagiri yang melihat Isuke terluka kemudian membuka celananya untuk digunakan sebagai kain perban. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di rumah kepala desa, tampak kepala desa itu sedang memarahi seorang pria yang memperkosa Hina dan Sagiri tadi. Kemudian kepala desa itu menyuruh mereka untuk mencari perempuan-perempuan itu. Tampak Takahiko sedang menguping pembicaraan ayahnya dari atas loteng dan melihat Mitsuha yang sedang menggambar dirinya yang memakai topeng dewa Sarutahiko. Setelah itu diperlihatkan Takahiko yang memakai topeng dewa itu tampak sedang bermain dengan sebuah pedang. Lalu berpindah di hutan. Di sini Hina yang masih berlari sedang panik sambil mencoba menghubungi Sayuri dengan ponselnya, namun sia-sia karena sama sekali tidak ada sinyal. Lalu tiba-tiba datanglah 3 orang pria dan kemudian mengejarnya. Hina yang panik kemudian berlari, namun dia tidak sadar bahwa jalan yang dia lalui adalah jurang. Kemudian Hina terpleset dan masuk ke dalam jurang itu, kemudian pingsan. Setelah terbangun, Hina melihat Takahiko sedang berdiri di depannya. Dia pikir itu adalah Dewa Sarutahiko. Ketika Hina mendekat, Takahiko langsung menusuk pedang itu ke perutnya dan Hina pun tewas. Di malam hari di rumah kepala desa, tampak Takagi dan dosennya sedang makan malam bersama. Lalu datanglah kepala desa itu dan memberitahu mereka bahwa Hina dan Sagiri sedang bersenang-senang bersama penduduk desa. Di kamar profesor, terlihat profesor itu sedang meneliti sebuah kitab yang dia bawa dari kuil tadi. Kemudian tiba-tiba dosen itu masuk ke dalam kamarnya. Lalu si profesor itu menceritakan tentang kisah dari desa Yasaka yang dia baca dari kitab itu. Cerita itu berisi bahwa 600 tahun yang lalu desa Yasaka terisolasi dari dunia. Bayi perempuan yang lahir sangat sedikit. Penyebabnya mungkin karena incest. Setelah beberapa kali mengalami wabah kelaparan dan penyakit, akhirnya desa Yasaka kehilangan semua penduduk perempuannya. Pada suatu masa ada sepasang suami istri yang mengunjungi desa.
Penduduk desa itu menganggap bahwa pasangan itu adalah hadiah dari dewa mereka, yaitu Dewa Sarutahiko. Mereka membunuh dan memakan sang laki-laki dan kemudian memperkosa perempuannya. Lalu mereka memotong kaki perempuan itu dan menjadikannya boneka seks mereka. Kemudian perempuan itu melahirkan bayi dari banyak laki-laki dari desa itu. Kakinya dipenuhi belatung, jadi dia disebut Magot Ladies. Cerita ini tak habis di situ, mereka terus melakukan hal yang sama kepada perempuan lain yang mengunjungi desa. Perlakuan mereka terhadap perempuan itu menjadi budaya dan kebiasaan. Tapi tetap saja bayi yang lahir selalu laki-laki dan penduduk desa itu mengira bahwa mereka telah dikutuk oleh Magot Ladies. Kemudian mereka membangun sebuah kuil untuknya dan memujanya sebagai Amano Uzume dan menyandingkannya dengan Dewa Sarutahiko. Tapi tetap saja kutukan itu tidak serta-merta hilang. Tetap tidak ada bayi perempuan yang lahir sejak itu. Karena itu, desa Yasaka harus terus memburu perempuan. Ternyata sang kepala desa menguping percakapan profesor itu dan bertanya tentang dari mana mereka mendapatkan kitabnya. Lalu berkata bahwa mereka tidak boleh berbicara yang tidak-tidak soal desa Yasaka. Kemudian kepala desa itu mengajak mereka keluar dari kamar untuk berbicara. Setelah berada di luar, si profesor memberikan kunci mobil kepada dosen agar membawa para murid untuk kabur keluar dari desa. Kemudian si profesor menyerang kepala desa itu dan berteriak bahwa satu perempuan telah kabur. Di luar rumah, dosen itu menyuruh murid-muridnya masuk ke dalam mobil untuk kabur. Namun, penduduk desa itu menyeret mereka agar keluar dari mobil. Lalu tiba-tiba dari belakang Isuke datang kemudian memukul orang-orang desa itu dan mereka pun kabur. Di perjalanan, Sayuri menangis karena teringat dengan Hina. Dia berkata bahwa dia nggak bisa hidup tanpa Hina. Dasar lesbi, ini mah bukan terong dicabein, tapi cabe dicabein. Di tempat lain, ternyata penduduk desa itu sudah memblokir jalan dan mengepung mereka agar tidak bisa keluar dari desa. Kemudian di perjalanan, Sayuri memaksa dosennya untuk menghentikan mobil agar dia bisa bertemu dengan Hina. Lalu tiba-tiba Isuke menyuruh agar mobil berhenti dan membawa mereka kabur lewat jalur hutan. Berpindah di rumah kepala desa, terlihat kepala desa itu sedang memarahi mereka yang lalai membiarkan para perempuan itu kabur dan kemudian menyuruh mereka semua mencari perempuan-perempuan itu. Kemudian dari atas loteng, tampak Mitsuha sedang menggambar. Lalu datanglah Takahiko dengan membawa pedang yang berlumuran darah sehabis membunuh Hina tadi. Ketika melihat Takahiko, Mitsuha pun tersenyum dan cerita pun ditutup. Haha, cerita ini sedikit aneh sih, tapi aku lumayan suka alur cerita film horor Jepang ini. Yang membuat aku sedikit merasa aneh adalah yang pertama, siapa sebenarnya sosok Mitsuha ini? Faktanya, di desa Yasaka itu tidak pernah ada yang melahirkan bayi perempuan sejak 600 tahun yang lalu. Kedua, jika benar Mitsuha adalah anak dari kepala desa itu, apakah Takahiko benar-benar memilih adiknya sendiri untuk pengantinnya? Berarti inces dong. Lalu siapa Mitsuha ini? Aduh, pusing aku. Sekian aja deh ya buat pembahasan tentang film semi bokep horor versi Jepang ini. Buat kalian yang tahu siapa sosok Mitsuha dalam film ini, silahkan komen ya cok. Dan buat kalian yang pengen request film, silahkan komen. Kalau aku rasa film yang cocok untuk aku bahas, pasti bakal aku bahas kok. Buat kalian yang tertarik berteman dengan Ajura, kalian boleh subscribe channel ini atau follow Instagram Ajura. Thank you, salam pengangguran.